wabarakatuh. Senang sekali saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentunya kali ini kita akan membahas terkait dengan anggota calon legislatif ataupun yang sudah terpilih, anggota DPRK termuda dari Aceh Besar. Nah, saudara, dari sekian banyak calon legislator yang bertarung dalam Pileg 2024, di Aceh Besar, nama Maulana Akbar berhasil mencuri perhatian publik. Dengan raihan suara sebanyak 2.100 di usianya yang sangat muda, yaitu 21 tahun. Tekadnya untuk menjadi anggota Dewan pun terwujud. Kini Maulana berhasil dan resmi menjadi satu dari 39 anggota DPRK Aceh Besar. Nah, untuk mengemban tanggung jawab besar tersebut, membawa suara masyarakat Dapil 5 yang telah mempercayainya. Di tengah dinamika politik yang menuntut keberanian dan kecermatan, ia juga harus berhadapan dengan tantangannya di usia muda, antara idealisme pengalaman yang masih minim dan tuntutan untuk tetap membumi di hadapan publik. Pertanyaannya, kini bagaimana Maulana Akbar akan menjelma menjadi sosok anggota Dewan termuda yang mampu menjadi representasi ideal bagi generasi muda Aceh Besar. Nah, sudah hadir bersama dengan kita Maulana Akbar. Selamat pagi. Ya, selamat datang di Kompas TV dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya berhadir bersama kami. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, ini kira-kira manggilnya siapa nih ya? Maulana Akbar atau gimana? Dengan usia yang masih sangat muda ini? Atau mau dipanggil Bapak di usia muda? Ya, Bapak boleh, Bang boleh, Maulana boleh. Jadi up to you. Terserah. Apa aja boleh berarti. Boleh. Oke, saya akan memanggilnya dengan Maulana ataupun Akbar. Oke, sebagai pertanyaan pembuka, kira-kira apa sih motivasi dari Maulana Akbar sendiri di usianya yang sangat muda untuk bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPRK? Jadi kan sebenarnya ini sebelumnya sudah perkenalan ya. Ya, saya Maulana Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dipercayakan oleh masyarakat Dapil 5 terkhusus ya untuk menjadi anggota legislatif dengan umur yang sangat muda. Tentu, dan termuda. Ya. Ini termudanya se-Aceh Besar atau se-Provinsi Aceh? Ya, itu kurang tahu lah. Kalau seandainya dibandingkan di Kabupaten Aceh Besar tentu termuda. Oke. Ya. Tentu hal ini tidak terlepas ya. Yang pertama memang terinspirasi dari orang tua yang juga politisi, ya, banyak mempelajari bagaimana memang dengan politik ini kita bisa membantu banyak orang dan bermanfaat banyak orang. Jadi ada pepatah khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat dengan manusia yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seusia muda, sebelum saya menjadi anggota legislatif pun, saya juga berkecimpung di berbagai aktivis. Artinya aktivitas yang berkenaan dengan masyarakat ataupun pelajar, artinya berorganisasi. Hal itu terdorong ya, supaya bisa untuk maju sebagai anggota legislatif. Tentu ada bedanya. Jadi kan ini nanti pertanyaannya ya, apa membedakan antara organisasi dengan legislatif. Ini kan sama pengabdian, kenapa tidak ada pengabdian di lainnya. Jadi gitu. Oke, berbicara tentang menyebarkan kebermanfaatan untuk orang lain atau untuk manusia lain. Di usia yang sangat muda tentu kita memiliki banyak sekali chance untuk bisa melakukan perubahan. Tidak hanya di segi politik saja. Mungkin bisa dari segi sosial, budaya, agama. Kenapa harus di politik? Ya, karena secara tersendiri ya bagi saya ini adalah politik ini mencakup berbagai hal. Ketika kita berbicara tentang hukum, hukum itu kan berbagai lini. Mengatur tentang bagaimana kita dalam adat, budaya, keberagaman, dan lain sebagainya macam. Dan politik ini berbicara berbagai hal. Jadi ketika kita terjun dalam politik, tentu kita menyentuh juga berbagai hal. Jadi politik ini sangat kompleks bagi saya dan tentu hal ini menjadi terinspirasi kenapa harus masuk di dalam politik dan kenapa anak muda harus mewarnai politik itu tersendiri. Gitu. Berarti menurut saudara Maulana Akbar sendiri, politik itu adalah sesuatu yang sangat kompleks untuk bisa dijamah lebih luas lagi dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Ya, sebenarnya sama saja kalau menurut saya. Artinya memang DPRK ini kan sifatnya legislatif dan representasi. Representasi artinya perwakilan. Jadi perwakilan yang ada di DPRK ini adalah perwakilan seluruh lini
baik lintas profesi maupun lintas generasi. Jadi sangat kompleks bagi saya, dan tentu kenapa tidak dengan usia yang muda. Artinya tidak hanya ada lintas generasi, tidak hanya generasi-generasi yang misalnya yang mendominasi itu kan umur 40 ke atas, dan juga hadir juga anak muda, artinya ada yang menyuarakan suara anak muda di parlemen. Oke, ini pembicaranya sangat menarik ya saudara. Nah, berbicara terkait dengan anggota termuda dan juga merupakan seorang alumni dari pesantren ya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, alumni pesantren Al-Manar Cot Iri Aceh Besar. Nah, lalu bagaimana background dari pendidikan saudara Maulana Akbar sendiri? Apakah ada melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi atau memang langsung mencalonkan diri menjadi salah seorang dari calon legislatif ataupun salah seorang anggota DPRK Aceh Besar? Ya, untuk saat ini ya saya harus membeberkan memang status saya untuk pendidikan ya. Masih mahasiswa aktif di jurusan arsitektur Universitas Syah Kuala. Arsitektur. Bagi saya memang ya pendidikan itu penting karena akan menjadi bekal ketika kita berkarya. Ya dimanapun, baik ketika misalnya kita sudah pernah pesantren, ada nilai-nilai pesantren yang bisa diambil dan kita implementasikan di pemerintahan maupun di kuliah misalnya tentang arsitektur. Karena kan di politik ini juga berbicara tata ruang, bagaimana problem solving dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, baik masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan, dan itu sama-sama penting. Bahkan sekarang secara pendidikan pun saya ingin melanjutkan S2, insya Allah di luar negeri, tapi kan tidak tahu ya memang takdir kita ke depan nanti kemana yang terbawa, tetapi memang ya inama amalu biniyah, jadi harus ada niat aja dulu. Berarti semua berasalkan dari niat. Ya. Dan juga berkaitan dengan hal tersebut tentu antara bidang yang sebelumnya dari saudara Emban, mulai dari keagamaan, dari pesantren, kemudian juga arsitektur, background pendidikannya, dan kemudian terjun ke dalam dunia politik yang tentu itu sangat jauh. Nah, kira-kira bagaimana keterkaitan antara ketiga hal tersebut? Antara keagamaan, kemudian tata ruang dari arsitektur, dan juga ke politik. Sebenarnya korelasi ketiganya ini dapat. Mengapa saya mengatakan demikian? Seperti hal yang saya katakan pertama, politik ini adalah kompleks, membicarakan berbagai hal. Ya, di situ ada keagamaan, hukum, dan lain sebagainya macam. Termasuk nanti kita akan menjawabnya setelah yang satu ini. Tetap berada di Sapa Aceh. Baik saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Erlison dalam Sapa Aceh. Nah, masih membicarakan terkait dengan keterkaitan antara background dari pendidikan, kemudian disiplin ilmu sebagai arsitektur, dan juga sebagai kekuasaan yang memiliki kekuasaan di DPRK Aceh Besar. Kira-kira bagaimana saudara Maulana Akbar? Korelasi antara ketiganya. Iya, benar sekali. Nah, saya sudah mengatakan bahwasanya memang politik ini adalah mencakup berbagai hal, sangat kompleks. Dan terkait dengan memang ketiganya juga politik juga membicarakan tentang keagamaan, artinya ada kanun yang kita atur yang berkaitan dengan agama, dan kemudian juga tentang tata ruang, ada RT, RW, dan istilahnya RDTR. Adanya politik ini mengatur juga tentang tata kota dan juga mengatur tentang keagamaan dan banyak lain dengan lini-lini yang lainnya. Artinya banyak sekali dan sangat kompleks. Oke, baik. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan dari disiplin ilmu dari saudara Maulana Akbar sendiri sebagai arsitektur di teknik Universitas Syah Kuala, kira-kira apa yang ingin diperbaiki
di Aceh Besar tersebut berdasarkan dari disiplin ilmu yang Maulana Akbar embani? Ya, saya tentu melihat ya bagaimana memang tempat yang menjadi tata ruang ataupun komersial kita, contohnya di Lambaru. Ya, saya memang memprediksi bahwasanya jika memang tata ruang Lambaru ini tidak diperbaiki, tidak ada dicari yang namanya solusi, maka tahun demi tahun ataupun 5 tahun kemudian prediksi saya akan mengalami kemacetan parah. Karena kan ini berkenaan dengan kita katakan popularitas manusia, apalagi kita di Indonesia kan yang beragama Islam, ya memang budaya kita adalah budaya kawin dan memiliki anak, itu kan popularitasnya semakin meningkat. Jadi memang harus memiliki tata ruang yang memadai. Artinya ini harus segera diselesaikan dan bagaimanapun. Lalu solusi yang ditawarkan dari saudara Maulana Akbar sendiri, apakah ada program tertentu untuk bisa menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut? Ya kembali lagi ya, DPRK ataupun legislatif itu fungsinya 3. Yang pertama itu fungsi pengawasan, artinya kita mengawasi segala sesuatu dan kebijakan itu diterapkan oleh eksekutif, artinya para bupati dan para eksekutif lainnya dan seluruh stakeholdernya. Artinya kita sebagai dewan ini adalah ada fungsi yang namanya pengawasan. Kita mengawasi bagaimana pemerintah ini memerhatikan baik-baik bagaimana permasalahan dan problematika yang ada di Kabupaten Aceh Besar, termasuk permasalahan dan problematika ya tentang tata ruang. Dan kemudian juga satu lagi kan ada kanun. Permasalahan kanun, kita kan juga bisa mengusulkan kanun yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, dan kemudian juga ada satu lagi yang namanya budgeting. Jadi DPR ini memiliki 3 fungsi. Budgeting ini adalah anggaran yang disepakati secara bersama eksekutif dan legislatif. Ya, kira-kira begitulah. Tapi kan yang paling penting ini adalah fungsi pengawasan. Bagaimana memang persoalan yang ada tentang di Kabupaten Aceh Besar, baik di pendesaan ataupun yang bersifat ya tempat-tempat komersial ataupun perkotaan ini bisa diselesaikan oleh para eksekutif yang diberikan pendapat atau usulan oleh dewan. Begitu kira-kira. Oke, tadi berkaitan dengan bahwasanya dari DPRK sendiri itu memiliki wewenang ataupun hak 3 tadi ya, pengawasan, budgeting ataupun anggaran. Kemudian satu lagi kanun, legislasi. Hak dari legislasi. Ya. Oke. Program Bagaimana dengan program prioritas yang diperjuangkan oleh seorang Maulana Akbar sendiri sebagai anggota DPRK termuda? Ya, selaku anak muda. Ya, tentu selaku dari anggota, tiap anggota itu memiliki program prioritas yang diperjuangkan untuk menampung aspirasi rakyat. Bagaimana dengan Maulana Akbar sendiri? Ya, selaku anak muda ini kan kita berbicara nih future ataupun ke depan ya. Selaku generasi yang Gen Z masih muda, tentunya saya memang secara pribadi itu juga memperjuangkan hak-hak anak muda. Ya. Ini memang berkaitan dengan future challenge ataupun tantangan-tantangan ke depan anak muda ini lebih sulit. Bukan yang seperti kita bayangkan sekarang. Karena ya, seperti yang saya katakan bahwasanya populasi manusia ini akan meningkat. Tentunya kebutuhan lapangan pekerjaan ini sangat dituntut di zaman ini. Tentunya saya juga mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan selaku anak muda dan termasuk ya saya selaku anggota legislatif termuda, dan ini memang sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan ketika pun saya berkampanye ya turun ke desa-desa menemui para orang tua dari anak-anak muda, saya juga berkampanye bahwasanya saya ini adalah aset masa depan. Bahwasanya saya ini adalah masih muda dengan umur 22 tahun ya. Ke depan jika memang kita katakan bahwasanya 20 tahun lagi memang Aceh mendatang ini saya akan bersama anak-anak istilahnya, anak-anak dan cucu-cucu orang Cik Bamandung. Artinya memang ini persoalan anak muda ini sangat saya pikirkan bagaimana
penyelesaiannya dan bagaimana ketersediaan lapangan pekerja ini harus ada untuk anak muda itu. Oke, baik. Saudara berbicara terkait dengan anak muda. Ya. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang anak muda bahwasanya agent of change. Sebagai agent of change dan seorang Maulana Akbar sendiri itu memilih memberi perubahan dalam bidang politik. Lalu bagaimana seorang Maulana Akbar membangun kredibilitas supaya dari kalangan orang dewasa ataupun orang tua itu percaya bahwasanya anak muda ini bisa melakukannya. Apalagi kita sebagai anak muda ini sangat minim akan pengalaman. Bagaimana saudara sendiri? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan satu statement. Umur adalah angka yang dihitung dari lahir sampai sekarang, bukan menandakan Anda adalah seorang berpikir. Itu yang pertama. Dan tentu saya katakan bahwasanya kita meyakini bahwasanya kita bisa dengan dipercaya oleh 2000 suara lebih oleh masyarakat dan segenap masyarakat Aceh Besar, kita mampu berbuat hal yang sedemikian ya. Terkait memang penilaian masyarakat itu saya rasa objektif. Terkadang memang tidak semua orang puas dengan terhadap kinerja kita. Artinya kehadiran kita benar-benar harus ada impact dan dampak yang positif bagi masyarakat ya. Jika seandainya ya, saya ingat sekali memang kata-kata Pak Prabowo, jika Anda tidak bisa membantu banyak orang, maka bantulah beberapa orang. Jika Anda tidak bisa membantu beberapa orang, maka bantulah satu orang. Dan jika Anda tidak mampu membantu satu orang, minimal kita jangan menyusahkan orang lain lah. Kira-kira begitulah yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, lalu terkait dengan membangun kredibilitas sendiri dan juga public trust ataupun kepercayaan publik di usia muda saat ini, berdasarkan dari informasi, Anda sendiri pernah mengatakan bahwasannya tidak menuntut publik untuk menyukai Anda. Nah, lalu bagaimana dari Saudara Maulana Akbar sendiri untuk bisa melakukan satu perubahan dan juga bentuk partisipasinya pada publik, bagaimana kira-kira menurut Anda? Ya, gimana coba ulang? Kira-kira kan Anda sendiri pernah mengatakan Ya. nih, dari saudara pernah mengatakan bahwa saya tidak butuh kepercayaan dari masyarakat, tapi bagaimanapun cara saya akan tetap membantu dan juga membawa perubahan di Aceh Besar. Lalu bentuk partisipasi yang seperti apa yang ingin Anda bawa ke Aceh Besar supaya dapat mempercayakan kepada masyarakat bahwasanya di usia muda ini saya bisa melakukan perubahan, apalagi sebagai anggota DPRK Aceh Besar. Ya, kita kan harus mengetahui ya, ini perbedaan antara eksekutif dan legislatif. Ya, tentu kalau eksekutif itu ketika mencalonkan itu ada visi dan misi, tetapi tidak dengan legislatif ataupun DPR. Berarti ada visi dan misinya. Ya, itu eksekutif. Ini legislatif. Berbicara legislatif mungkin ada diberikan wewenang yang namanya program. Ya, tentu program yang kita usulkan itu benar-benar yang berdampak dan memang ada perubahan di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Nah, terkait memang bagaimana kita membuktikan kredibilitas kita di masyarakat, ya kita harus transparan apa yang sudah kita kerjakan. Apalagi ini kan kita memiliki media. Saya selalu menampilkan apa pencapaian saya itu kepada masyarakat. Dalam artian, ya orang kan mengatakan ini pencitraan. Kita menampakkan citra. Sebenarnya ini bukan. Kita dipilih oleh masyarakat dan dituntut oleh masyarakat itu apa yang kita buat untuk masyarakat. Ini kan bentuk transparansi kita dengan masyarakat bahwasanya kita menampakkan sesuatu bahwasanya hal yang sudah kita kerjakan dan hal yang sudah kita dampakkan bagi masyarakat itu. Baik, saudara, sebentar lagi kita akan juga membahas terkait dengan kaitannya anak muda, politik, dan juga sosial media. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh.
Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Tentu kita masih membahas terkait dengan kaitannya anak muda, politik, dan juga sosial media. Kira-kira bagaimana menurut saudara Maulana Akbar sendiri? Ya, tentunya kita, ya kalau menurut saya pribadi ya kita memang harus memanfaatkan media karena memang media ini adalah perkembangan zaman. Ya, sebagai contoh ya, dan analoginya begini. Kita mengenal seorang Anies Baswedan, seorang Ganjar Pranowo, bahkan Kang Deddy Mulyadi. Mereka menggunakan medsos. Ya, ketika kita melihat secara usia, mungkin sudah 50-an. Tetapi ini kan relevan zaman, sesuatu yang memang harus kita manfaatkan. Karena mengapa? Karena Indonesia adalah pengguna medsos yang tertinggi, dan termasuk Aceh. Nah, oleh karena itu, kita memang harus benar-benar memanfaatkan media sebagai bentuk transparansi kita bersama masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita perbuatkan. Ya. Terkait memang penilaian itu memang hak semua orang. Jadi kita tidak pernah dan tidak bisa menuntut publik untuk bersangka baik kepada kita. Karena dalam pemerintahan itu ada namanya taking and balancing. Ya, ketika kita memang melakukan sesuatu itu ada yang namanya balancing. Harus ada yang namanya yang membantah dan memberikan saran. Ya, ketika ada saran yang diberikan, sesuatu yang sudah kita berbuat tetapi ada saran itu lebih baik agar kita lebih baik melakukannya ke depan. Begitu kira-kira. Baik, berkaitan dengan anak muda sendiri, lalu bagaimana untuk kaitannya dengan background pendidikan? Apakah dari keluarga ataupun orang terdekat saudara Maulana Akbar sendiri itu mendukung bahwasanya saudara untuk bisa maju dan juga menjadi salah seorang di kursi DPRK Aceh Besar selama dalam masa perkuliahan ini? Ya, jadi begini ya. Segala sesuatu hidup kita ini adalah muaranya adalah orang terdekat, keluarga dan kerabat. Ya. Dan berkaitan dengan caleg ketika saya maju. Hal yang paling utama itu adalah restu dari keluarga dan orang tua. Ya. Karena memang kerja politik ini kan kerja kolektif, bukan individual. Itu harus kita akui. Kita bisa hari ini karena ada sekelompok orang yang mendorong kita dan untuk bisa kita tampil dan memenangkan kontestasi ini tidak terlepas dari banyak orang yang mendukung kita. Ya, hal yang paling utama itu adalah keluarga. Kita meminta restu kepada orang tua terkait memang langkah karir kita ke depan. Itu yang pertama. Ya, keluarga, orang tua yang utama, dan kemudian kerabat, para kerabat, teman-teman kita, orang terdekat kita untuk ya yang pertama yang merestui, yang kedua untuk mendukung sebagai bentuk langkah kita berbuat untuk masyarakat. Ya. Berarti dari orang tua ataupun keluarga terdekat dari saudara Maulana Akbar sendiri itu sangat mendukung penuh? Ya, mendukung penuh. Lalu bagaimana bentuk dukungannya? Apakah hanya sekedar restu untuk bisa maju di pemilihan caleg DPRK Aceh Besar? Ya, yang pertama itu restu. Ya, yang kedua itu memang ya karena memang saya memang terlahir dari keluarga politisi, tentu ada istilahnya wajengan, adapun saran-saran bagaimana cara berpolitik dengan baik. Karena kita berpolitik ini kan tidak boleh baper. Ketika memang sudah ada restu dari keluarga, orang tua, dan tentunya saya ingin mengatakan juga tidak semua memang dari kerabat-kerabat kita itu yang tentu memiliki istilahnya restu, karena mungkin kita persoalan usia. Artinya ada yang menilai belum matang, tetapi itu tantangan dan rintangan. Ya, saya rasa memang dalam hidup kita itu dimanapun kita berada itu tak ada namanya tantangan dan rintangan dan kita harus hadapi. Ya, alhamdulillah dengan berkat restu orang tua, dukungan dari keluarga dan kerabat dan teman-teman dan segenap masyarakat Aceh Besar dan hari ini memberikan kepercayaan dan kita alhamdulillah lewat menjadi anggota legislatif Aceh Besar ataupun DPRK Aceh Besar, begitu. Oke, baik. Dari yang penjelasan yang saya tangkap, penolakan terkait dengan usia yang sangat muda maju di DPRK Aceh Besar tidak hanya terjadi di eksternal keluarga, tetapi di dalam internal keluarga juga terjadi penolakan tersebut. Ya, sebenarnya bukan penolakan ya, saya tidak mengatakan penolakan, tetapi memang lebih ke gejolak ataupun dinamika. Ya, gimana ya, yang saya maksud itu adalah pendapat
pendapat pribadi. Ya mungkin Maulana ini terlalu muda lah. Ya, jadi dipertimbangkan. Ya, pada akhirnya kan yang namanya manusia bersikap itu kan seiring berjalannya waktu berubah-berubah. Termasuk masyarakat dalam hal menyikapi akan berubah-berubah. Ya, dan itu tidak terlepas dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Ya, kira-kira cocok nih atau tidak. Ya, itu memang berkembang seiring berjalannya dinamika tersebut. Ya, tapi alhamdulillah untuk keluarga, kerabat ya, itu sangat mendukung penuh ya pada akhirnya. Dan setelah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan kerabat, baru kita mempercayai bagaimana masyarakat mampu memilih kita secara personal. Begitu. Berkaitan dengan hal tersebut juga, sebagai seorang anggota DPRK termuda di DPRK Aceh Besar. Nah, di tiap anggota itu haruslah memiliki representasi ataupun perwakilan di parlemen. Nah, bagaimana strategi dari saudara sendiri untuk bisa mempertahankan aspirasi masyarakat? Tentu dari tiap anggota itu membawa aspirasi masing-masing nih untuk masyarakatnya. Kira-kira bagaimana cara Anda mempertahankan strategi Anda tersebut? Di tengah gemuruhnya banyak sekali yang menawarkan solusi di parlemen. Ya, hal yang paling penting dalam kita memperjuangkan itu kita harus memiliki networking. Ya, harus ada yang namanya jaringan dengan pihak ya eksekutif maupun pihak yang lain, supaya memang ketika ada komunikasi yang kita bangun dengan berbagai pihak dan stakeholder, tentu kita mudah dalam menyampaikan segala sesuatu. Terkait memang terimplementasi, terrealisasi atau tidak, ya itu yang namanya proses kan tidak mudah, tetap tidak berhasil. Intinya kita selaku memang yang dipercayakan masyarakat, kita betul-betul bekerja masyarakat dan meyakini bahwasanya kita bisa bekerja untuk masyarakat, dan apa yang menjadi hasrat dan hajat masyarakat itu terpenuhi. Ya, tapi ya kembali lagi, segala sesuatu proses itu tidak mudah. Tetap ada yang saya katakan tantangan dan rintangan. Ya, begitu kira-kira. Oke, baik. Nah, sebagai closing statement ataupun pertanyaan terakhir, apa harapan dari seorang Maulana Akbar sendiri di DPRK Aceh Besar yang termuda? Bagaimana harapannya kepada masyarakat? Ya, kepada masyarakat, ya kami selaku wakil rakyat ini sama seperti manusia lainnya tidak sempurna. Maka dari itu, jika ada melihat kami ya memiliki suatu persoalan dalam hal bekerja, mohon diberikan saran dan kritikannya, karena pemerintahan yang sempurna itu adalah pemerintahan yang secara kolektif saling memberikan kritikan konstruktif dan saran. Nah, begitu. Oke, baik. Terima kasih Ya, Maulana sama-sama. Akbar selaku anggota DPRK Aceh Besar yang sangat muda, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya di studio. Dan juga saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.